Golkar dalam transisi, istilah ini bukan saja merujuk pada kondisi partai yang belum memiliki kepengurusan sah, namun juga merujuk pada lembaga yang menamakan dirinya tim transisi. Akankah tim ini akan berhasil membawa partai beringin kembali berdiri tegak di atas pondasi hukum dan politik yang kuat? Kita akan mendiskusikannya bersama 3 orang narasumber, 2 diantaranya sudah hadir di studio Prime Time News malam hari ini. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Ketua DPP Partai Golkar Hasil Munas Bali, Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam. Mas Doli, terima kasih. Selamat malam. Dan juga ada analis politik Hanta Yuda. Selamat malam Mas Hanta. Malam Mas Wahyu. Terima kasih. Dan juga bergabung dari kediamannya ada Ketua Umum Partai Golkar Hasil Munas Ancol, sekaligus anggota tim transisi, Pak Agung Laksono. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam Wahyu. Pak Agung, terima kasih. Saya ingin langsung ke Anda, Pak Agung. Meski Anda sudah tegaskan berkali-kali di sejumlah media, saya ingin konfirmasi sekali lagi. Apakah Anda akan datang ke Rapimnas besok, Sabtu dan Minggu, Pak Agung? Ya, sudah saya katakan bahwa saya melihat bahwa penyelenggaraan ini tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Sebagaimana diketahui, sejak Januari, DPP Partai Golkar itu terjadi kevakuman kepemimpinan secara legal formalnya. Termasuk kalau yang ada yang mengaku salah satu kubu, apakah itu dari Bali, kubu dari Riau maupun kubu dari Ancol. Ya. Nah, oleh karena itulah saya berpandangan sebaiknya tidak datang kepada salah satu acara Rapimnas yang diselenggarakan oleh salah satu kubu yang mengaku masih sah. Saya kira ini bertentangan dengan fakta dan realitas, dengan fakta hukum yang ada. Dan dengan demikian maka justru akan bisa memperkeruh keadaan. Kalau satu kubu atau salah satu simbol kubu itu dilayani, maka bisa saja kubu yang lain juga dimunculkan. Nah, berarti ini tidak menciptakan iklim yang kondusif dan bisa mengarah merusak pada semangat rekonsiliasi. Ya, walaupun kubu Pak Ical sudah sedikit melunak dengan menegaskan lagi setuju untuk digelarnya Munas dan juga sudah membuka kubu Anda, kubu Ancol untuk masuk juga sebagai panitia. Dan ini kan bukannya untuk mempermulus proses rekonsiliasi, Pak Agung. Iya, tapi jangan dengan seperti itu kan, sepertinya akal-akalan nampaknya. Cara-cara seperti itu. Akal-akalan begitu ya? Bukan itu yang dimasukkan oleh Pak Yusuf Kalla. Ya, Pak Yusuf Kalla mengatakan bahwa seandainya dilaksanakan bersama itu tentu dari sejak awal. Dari sejak perencanaan duduk bersama menyusun. Dan itu menurut saya kalau sebelum ada tim transisi, setelah lahirnya tim transisi yang diputuskan oleh Mahkamah Partai, maka tim transisilah yang berkewenang dan berada di barisan terdepan dalam memprakarsai agenda-agenda seperti ini, termasuk Rapimnas. Dengan demikian maka akan terjamin objektivitasnya, terjamin netralitasnya, tidak berpihak, dan semangat rekonsiliasinya tetap terlihat begitu. Ini saya kira iklimnya sangat kondusif dalam menjelang Munas yang akan datang. Kalau dilaksanakan semangat seperti itu, yang terkesan tapi tidak oleh dilaksanakan satu kubu. Gitu. Ya, semangat itu yang terkesan juga terlihat dari Pak Yusuf Kalla 2 hari lalu menyatakan setelah Pak Abu Rizal Bakri menemuinya, setuju paling tidak dilaksanakannya Rapimnas asalkan dihadiri oleh 2 kubu yang berseteru ini. Artinya secara tidak langsung juga meminta kubu Ancol, Anda Pak Agung untuk datang juga ikut bersama-sama Rapimnas ini, menurut Pak JK. Iya, tentu itu dimaksudkan tentu bukan sebagai dekoratif di akhir. Sebab sebelumnya itu hanya akan diundang. Kemudian tiba-tiba baru tadi malam menyatakan dimasukkan. Berarti itu kan bukan dalam arti penyelenggaraan bersama. Nah, inilah kalau salah satu kubu kemudian kita layani, kita entertain untuk menyelenggarakan Rapimnas. Menurut saya sudah sejak adanya lahir keputusan Mahkamah Partai, tim transisi lah yang bergerak semestinya di depan. Apalagi SK panitianya itu sekarang tiba-tiba memasukkan nama-nama tanpa konfirmasi. Nama saya pun dimasukkan. Ya, Pak Agung namanya juga SK masuk panitia, dan sejumlah bahkan teman-teman tanpa konfirmasi. Itu tidak saya ada kira konfirmasi sebelumnya, Pak Agung. Semua menolak untuk disebut cara-cara tanpa konfirmasi. Tanpa konfirmasi, baik Anda maupun pengurus Ancol lainnya? Ya, kalaupun ada konfirmasi sudah dari awal sudah tidak bersedia, tapi dipaksakan gitu. Tetapi sepengetahuan Anda, adakah pengurus hasil Munas Ancol yang akan datang besok, Pak Agung? Saya berkeyakinan tidak ada. Oke, baik. Saya ingin ke Mas Doli dulu, Mas Doli. Ada pengurus
Anda pengurus dari kubu Bali, meski juga beberapa waktu lalu sudah menegaskan sikap untuk mendukung Munas dan bergabung dengan Barisan Muda, tapi pertanyaannya sebagai pengurus hasil Munas Bali, apakah juga Anda ikut mendorong Rapimnas yang sekarang juga sudah mulai melunak untuk mendukung Munas? Saya dalam beberapa bulan terakhir ini kan aktif di Generasi Muda Partai Golkar, di mana kami ingin sekali ikut terlibat dalam penyelesaian konflik ini. Kami merasa bahwa ini konflik sudah terlalu lama dan sudah mengancam pada keberadaan eksistensi Partai Golkar. Dan kami berpandangan bahwa satu-satunya penyelesaian itu adalah Munas. Nah, perjalanan itu kami ikuti sampai pada akhirnya Mahkamah Partai bersidang dan membentuk tim transisi gitu. Nah, jadi dalam kaitan itu saya termasuk orang yang pertama mempertanyakan soal legalitas atau legal standing dari Rapimnas besok yang selalu mengataskan nama DPP kan. Rapimnas itu kan diselenggarakan oleh DPP. Tapi DPP yang mana gitu. Apalagi sekarang sudah ada tim transisi. Tapi saya tidak ingin terjebak panjang di soal legalitas atau tidak legalitas. Tapi ini sekarang yang paling penting adalah semua wacana di publik baik di internal Partai Golkar maupun di luar ini ingin sekali mendorong supaya konflik di partai ini selesai. Ya, semua orang ingin mengarahkan ke sana. Dan sudah dicapai rumusan baru ya bahwa penyelesaian itu melalui Munas, sekarang melalui tim transisi. Nah, jadi kalau ada upaya-upaya seperti pertemuan di Rapimnas besok, urgensinya apa kaitannya dengan mendorong upaya penyelesaian melalui Munas itu? Walaupun semangatnya paling tidak sudah sama nih Mas, sudah senada untuk Munas. Nah, kalau tadi Bang Yoris juga sudah menegaskan tadi sore di press conference di Rapimnas, salah satu agenda Rapimnas besok untuk mendorong dilaksanakan Munas. Iya, kita lihat besok. Saya skeptis ya, karena Rapimnas ini kan keluar di rekomendasi rapat konsultasi di Bali beberapa bulan yang lalu. Yang hasilnya jauh terbalik, berbeda. Hasilnya jauh sekali. Dan waktu itu juga bertentangan, karena pada saat itu ada kesepakatan 18 Desember yang ditandatangani oleh Pak Abu Rizal Bakri, Pak Agung Laksono, dan Zulf Kalla, yang kesepakatannya adalah sepakat Munas tahun 2016, tapi didahului oleh Rapimnas bersama. Sebelum itu disusun juga keputusan bersama melalui tim 5 dari kubu Bali, 5 dari kubu Ancol. Nah, setahu saya ya waktu itu yang sudah membentuk tim itu dari kubunya Pak Agung Laksono. Sampai sekarang dari Pak Abu Rizal Bakri tidak pernah bentuk tim. Ujuk-ujuk tiba-tiba di akhir Desember mereka buat rapat konsultasi membantah itu semua gitu. Nah, saya khawatir bisa saja ini melanjutkan itu. Nah, kalau itu yang terjadi, ini memperkeruh suasana dan tidak berujung konflik ini gitu. Mas Hanta, apakah juga Anda melihat ini memperkeruh suasana atau bagaimana? Karena ini paling tidak semangatnya sudah sama, apapun atas latar belakangnya, alasannya, tetapi semangatnya sama, Mas. Sudah sama-sama mendorong Munas. Apakah sebaiknya Pak Agung Laksono dan kubu Ancol ini harus datang saja ke Rapimnas? Sudah ada sinyal juga dari Pak JK. Saat lagi, tapi jawabannya usai jeda berikut ini. Kami akan kembali. Ya, baik, kita lanjutkan. Mas Hanta, sesuai pertanyaan tadi ditambah sedikit, termasuk alasannya kenapa tiba-tiba ini Munas, rencana Rapimnas ini langsung mendorong Munas, berubah lagi berbalik. Ya, sebenarnya begini, suara opsi penyelesaian konflik internal Golkar ini kan semakin kemari, perkembangan mutakhirnya itu adalah opsi Munas. Munas rekonsiliasi lah, ataupun istilahnya apa. Karena itulah salah satu cara untuk menyelesaikan konflik, membuat arena pertarungan, arena kompetisi politik baru yang demokratis, bukan seterusnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bung Wahyu tadi soal tim transisi, apakah perlu datang atau bukan seterusnya, menurut saya ini logika yang berbeda ya. Kenapa? Karena bisa ini yang membuat sesuatu yang semakin membingungkan posisinya. Kenapa? Karena tim transisi itu hadir karena ketiadaan DPP, legal formalnya ketiga DPP dari Bali, kemudian Ancol maupun dari Riau. Lalu ada MPG, kemudian untuk tim transisi. Nah, kalau bisa hadir ke Rapimnas itu kan harus diselenggarakan oleh DPP, padahal DPP-nya tidak ada. Mas Hanta, tahan sebentar, Mas Luli juga tahan.